Oke, sebelum kita membahas tentang treatment untuk gigi berlubang, sebaiknya teman-teman harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan gigi berlubang. Gigi berlubang dalam istilah medis kita sebut dengan karies gigi, yaitu sebuah penyakit infeksi yang merusak struktur jaringan keras gigi. Nah, tandanya adalah adanya lubang pada gigi. Selanjutnya kita harus tahu nih lapisan-lapisan pada gigi kita, bagian-bagian dari gigi kita ya. Jadi gigi itu ada dua bagian, mahkota dan akar. Akar adalah bagian dari gigi yang tertanam di dalam gusi ya. Sedangkan mahkota adalah yang tampak dari luar, yaitu di atas gusi. Kemudian kalau gigi itu kita belah secara vertikal, nah penampakannya seperti ini. Yang pertama adalah enamel. Enamel merupakan lapisan yang paling kuat, bahkan lebih kuat daripada tulang penyangga tubuh kita. Sedangkan lapisan yang kedua yang berwarna kuning, ini kita sebut dengan dentin ya. Kemudian lapisan yang ketiga yang lebih dalam lagi, itu ada sebuah ruangan namanya ruang pulpa. Ruangan ini berisi syaraf, pembuluh darah, dan pembuluh limfa. Nah, jika terjadi lubang atau karies pada lapisan-lapisan ini, treatmentnya berbeda-beda teman-teman. Jadi tidak semua kasus gigi berlubang satu kali kunjungan bisa langsung minta ditambal. Jadi kita harus melihat sedalam apa lubangnya, bagaimana keluhannya. Jadi treatmentnya mengikuti keluhan-keluhan tersebut ya. Seperti misalkan ada lubang hanya di bagian enamel saja. Ini biasanya pasien tidak akan ada keluhan sama sekali. Merasa enjoy-enjoy aja padahal giginya sudah berlubang. Nah, jika lubangnya pada lapisan yang pertama seperti ini, maka satu kali kunjungan sudah bisa langsung selesai perawatannya. Jadi satu kali kunjungan bisa langsung ditambal permanen ya. Sedangkan kalau lubang ini dibiarkan tanpa dilakukan perawatan apapun, lubang ini akan semakin dalam dan semakin melebar. Jika sudah nyampai pada warna yang kuning tadi atau dentin, maka pasien akan mulai merasakan adanya keluhan pada giginya, seperti ngilu kalau misalkan minum minuman yang panas atau dingin, kemudian terasa nyeri jika kemasukan makanan, rasa ada keluhan hanya saat ada rangsang ya. Kalau kasusnya seperti ini, maka treatmentnya tidak bisa satu kali kunjungan, minimal 2 kali kunjungan. Jadi dokter gigi akan melakukan perawatan dulu pada dentinnya, nanti dikontrolkan minimal 5 hari atau sampai 1 minggu. Kalau tidak ada keluhan selama itu, maka bisa dilakukan tahap selanjutnya, yaitu tambal permanen. Nah, kalau masih dibiarkan aja tanpa dilakukan perawatan apapun, lubang ini akan terus makin ke dalam lagi, makin melebar lagi, sampai akhirnya masuk ke dalam lapisan yang ketiga, yaitu ruang pulpa. Jika sudah menginfeksi ruang pulpa, maka yang merespon adalah saraf. Biasanya keluhannya adalah nyerinya spontan. Jadi tanpa ada rangsang apapun, tanpa kemasukan makanan, tanpa kita minum panas atau dingin, itu sudah nyeri secara otomatis. Nah, ini treatmentnya bisa bolak-balik datang nih teman-teman. Nggak bisa hanya 1 atau 2 kali kunjungan. Gigi seperti apa yang diharuskan untuk dilakukan pencabutan? Oke, sebenarnya di sini untuk kasus pencabutan itu ada beberapa kondisi ya. Jadi yang pertama, biasanya karena gigi memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah sisa akar di dalam rongga mulut, dan sisa akar ini merupakan sumber infeksi di dalam rongga mulut kita. Jadi sebaiknya memang dicabut saja, kemudian diganti dengan gigi palsu untuk mengembalikan fungsi kunyah dan fungsi estetiknya. Kemudian kondisi yang kedua, biasanya pada kasus
impaksi ya, atau gigi tidak bisa keluar, tidak bisa tumbuh dengan sempurna, atau erupsi sebagian, dia bisa keluar tapi tumbuhnya miring. Biasanya gigi geraham yang nomor 3 paling belakang ya, itu biasanya banyak kasus impaksi ataupun erupsi gigi sebagian, tumbuh miring ke pipi atau miring ke depan ya, itu harus dilakukan pencabutan. Kalau memang tidak bisa dilakukan dengan pencabutan biasanya kasus-kasus untuk gigi paling belakang ini itu biasanya dilakukan dengan proses odontektomi, yaitu biasanya kita sebutnya operasi kecil gitu ya, karena memang diperlukan tindakan bedah di situ, ataupun nanti diperlukan pengeboran tulang karena impaksi tadi gitu ya, tulang rahang. Kemudian ya, kondisi berikutnya biasanya gantian antara gigi susu dengan gigi permanen. Ada kasus-kasus, banyak sih pasien-pasien yang memiliki kasus seperti ini, namanya persistensi. Jadi gigi susu seharusnya sudah tanggal, sudah di usianya harusnya tanggal, tapi belum tanggal juga, sedangkan gigi permanennya sudah tumbuh. Jadi akhirnya dua gigi ini bertumpuk, gigi susu dan gigi permanen. Nah, kalau sudah menemui kasus seperti ini, maka gigi susu harus segera dilakukan pencabutan ya. Kemudian kasus berikutnya lagi biasanya pada perawatan ortodonti ya. Biasanya ada beberapa kasus ya. Jadi perawatan ortodonti itu ada yang memerlukan pencabutan, ada yang tidak. Jadi kalau memang space-nya kurang, ruangannya benar-benar kekurangan ya, kekurangan tempat untuk pergerakan giginya, maka akan dilakukan pencabutan oleh dokter gigi. Gitu. Ada juga kondisi kegoyangan gigi. Jadi gigi sudah goyang derajat 3, itu tidak nyaman pastinya jika digunakan untuk mengunyah. Untuk berbicara aja biasanya juga goyang ya. Jadi sebaiknya dilakukan pencabutan saja. Ini biasanya kasus-kasus periodontitis radang pada jaringan periodontal gigi. Oke, menggunakan gigi palsu aman-aman saja. Yang penting teman-teman membuatnya harus di dokter gigi. Oke, nah justru bagus kalau teman-teman berpikiran setelah melakukan pencabutan gigi, aku mau mengganti gigiku dengan gigi palsu gitu ya. Memang tujuan dari pembuatan gigi palsu itu untuk mengembalikan fungsi kunyah teman-teman dan fungsi estetik ya, karena teman-teman sebelumnya telah kehilangan gigi satu atau beberapa gigi gitu ya. Kemudian untuk macam-macamnya sendiri, gigi palsu itu ada beberapa macam ya. Yang pertama itu ada gigi tiruan permanen, biasanya kita sebut dengan bridge, atau gigi tiruan jembatan ya. Jadi memang seperti jembatan ya. Jadi kalau teman-teman kehilangan satu gigi, nanti teman-teman akan menggantinya sebanyak 3 unit gigi, karena gigi di sebelahnya akan dikecilkan, kemudian nanti akan diselubung 3 gigi. Kenapa disebut permanen? Karena nanti setelah terpasang teman-teman tidak bisa melepasnya ya, kecuali teman-teman datang ke dokter gigi. Nanti dokter gigi akan menggunakan alat khusus untuk melepas gigi tersebut. Nah, itu dia gigi permanen. Kemudian ada juga gigi tiruan lepasan. Gigi tiruan lepasan ini juga ada macam-macam teman-teman. Ada yang cuman sebagian, ada yang benar-benar full, semua gigi hilang gitu ya, terus diganti dengan semuanya gigi palsu. Nah, untuk gigi tiruan lepasan ini biasanya bahannya menggunakan akrilik ya, atau bisa juga valplas.
Ada macam-macam nih teman-teman, tinggal disesuaikan dengan budget yang teman-teman punya, kemudian disesuaikan dengan keinginan teman-teman pastinya ya, karena masing-masing bahan itu memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri. Nanti kalau teman-teman datang ke dokter gigi, teman-teman bisa minta penjelasan lebih lengkap tentang gigi tiruan tersebut ya. Kemudian ada juga implan.